Halo anak-anak hebat, jumpa lagi dengan saya, Sir Dwi, dalam pembelajaran matematika. Kali ini kita akan belajar apa ya matematika? Yuk ikuti terus video dari Sir Dwi. Nah, kali ini kita akan belajar tentang sistem persamaan linear dua variabel atau sering disebut SPLDV. Apa itu SPLDV? Sistem persamaan linear dua variabel adalah sistem persamaan yang terdiri dari dua persamaan linear dengan dua variabel yang harus dicari penyelesaiannya. Untuk bentuk umum, SPLDV itu yang pertama, AX ditambah BY sama dengan C. Dan yang kedua, DX ditambah EY sama dengan F. X dan Y adalah variabel yang ingin kita cari nilainya. A, B, D, E adalah koefisien. C dan F adalah konstanta. Ada 4 metode penyelesaian dari SPLDV. Yang pertama, metode grafik. Yang kedua, metode eliminasi. Yang ketiga, metode substitusi. Dan yang keempat adalah metode gabungan atau campuran dari metode eliminasi dan metode substitusi. Nah, untuk jelasnya, kita lihat contoh soal berikut agar lebih mudah. Tentukan nilai X dan Y pada sistem persamaan linear dua variabel berikut. X ditambah 2Y sama dengan 4, dan X ditambah Y sama dengan 3. Yuk, simak masing-masing penjelasan metode berikut. Yang pertama adalah metode grafik. Pada metode grafik, pertama kita misalkan terlebih dahulu mana sebagai persamaan 1 dan mana sebagai persamaan 2. Di sini Sir Dwi menggunakan persamaan 1 X ditambah 2Y sama dengan 4. Untuk persamaan 2, X ditambah Y sama dengan 3. Kalian boleh balik ya untuk persamaan 1 dan persamaan 2-nya. Selanjutnya, kita cari nilai dari X, Y atau perpotongan terhadap sumbu X dan perpotongan terhadap sumbu Y. Untuk persamaan yang pertama, kita masukkan X-nya 0, sehingga 0 ditambah 2Y sama dengan 4. 2Y sama dengan 4, Y sama dengan 4 dibagi 2, sehingga kita dapatkan Y-nya 2. Kemudian sebaliknya, kita gantian, masukkan Y-nya sama dengan 0, X ditambah 2 kali 0 sama dengan 4. Maka, X ditambah 0 sama dengan 4. X-nya sama dengan 4. Sehingga kita dapat perpotongan terhadap sumbu X dan sumbu Y 0,2 dan 4,0. Kemudian, sama di persamaan yang kedua, kita masukkan X-nya sama dengan 0, sehingga kita dapatkan Y-nya sama dengan 3. Maka, koordinatnya kita dapat 0,3. Kemudian, untuk Y-nya sama dengan 0, kita dapatkan X-nya 3, sehingga koordinatnya adalah 3,0. Kemudian, kita bisa langsung membuat perpotongan titiknya, titik koordinatnya di bidang kartesius. Pertama, kita masukkan untuk persamaan pertamanya tadi adalah 4,0 dan 0,2. Sehingga kita dapatkan garis dari 2 ke 4. Kemudian titik berikutnya adalah 3,0 dan 0,3.
Sehingga kita dapatkan dari 3 ketika kita tarik garis, terdapatlah perpotongan yaitu di 2,1. Maka X-nya adalah 2, Y-nya adalah 1. Perlu diingat, untuk membuat penyelesaian dengan metode grafik, ini harus diingat skala pada bidang kartesius itu harus sama, biar hasilnya akurat. Oke, untuk metode yang kedua, sama seperti tadi, kita misalkan terlebih dahulu mana persamaan 1, mana persamaan 2. Di sini Serdui tetap menggunakan persamaan 1 dan 2 yang sama seperti tadi. Baik, untuk selanjutnya kita substitusikan persamaan 2 ke persamaan 1. Maka diperoleh X ditambah 2 buka kurung 3 min X sama dengan 4. X ditambah 6 dikurang 2X sama dengan 4. Min X sama dengan 4 dikurang 6. Min X sama dengan min 2. X sama dengan 2. Setelah kita dapatkan X sama dengan 2, kita substitusikan ke persamaan 2. X ditambah Y sama dengan 3. Kita ganti X-nya itu dengan 2. Kita pindahkan ruas sehingga menjadi negatif. Y sama dengan 3 min 2. Y sama dengan 1. Nah, jadi kita dapatkan nilai X-nya 2, Y-nya 1. Maka himpunan penyelesaiannya adalah 2,1. Nah, metode yang ketiga yaitu adalah metode eliminasi. Langkah pertama juga sama seperti tadi, kita harus memisalkan mana sebagai persamaan 1, mana sebagai persamaan 2. Serdui tetap sama menggunakan persamaan 1 dan persamaan 2-nya. Untuk metode eliminasi ini, kita eliminasikan persamaan 1 dengan persamaan 2. Karena di sini X-nya sudah memiliki koefisien yang sama. Kalau belum sama, kita ya cari yang sama atau kita boleh nanti disamakan. Maka X dikurang X dikurang X itu nilainya 0. 2Y dikurang Y itu Y. 4 dikurang 3 sama dengan 1. Maka kita dapatkan Y sama dengan 1. Berikutnya, kita eliminasikan Y pada persamaan 1 persamaan 2 ke persamaan 1. Nah, di sini koefisien dari Y-nya itu belum sama. Maka kita samakan terlebih dahulu, yaitu dengan mengalihkan setiap elemennya. 2 dikalikan X itu 2X. 2 dikali Y itu 2Y. 2 dikali 3 itu 6. Kemudian 1 dikali 1 X itu tetap X. 1 dikali 2Y itu tetap 2Y. 1 dikali 4, 4. Maka untuk koefisien Y sudah sama, kita eliminasikan atau kita kurang. 2X dikurang X itu X. 2Y dikurang 2Y itu 0. 6 dikurang 4 itu 2. Sehingga kita dapatkan X-nya sama dengan 2 dan Y-nya sama dengan 1. Metode yang keempat adalah metode campuran. Pada metode campuran, sama. Pertama, kita juga harus memisalkan dulu mana persamaan pertama dan mana persamaan kedua. Setelah itu, langkahnya sama, kita eliminasikan dulu seperti langkah tadi.
kita kurangkan, mana yang koefisien sudah sama, atau kalau belum, boleh disamakan dulu dengan mengali ataupun membagi dari setiap elemennya. X dikurang X sama dengan 0, 2Y dikurang Y sama dengan Y, 4 dikurang 3 sama dengan 1. Y-nya sama dengan 1. Setelah kita dapatkan Y sama dengan 1, kita akan substitusikan ke persamaan yang paling mudah. Di sini yang paling mudah adalah persamaan 2. Maka X ditambah Y sama dengan 3. X ditambah Y-nya kita ganti 1. X ditambah 1 sama dengan 3. X sama dengan 3 dikurang 1, pindah ruas satunya, sehingga kita dapatkan X-nya sama dengan 2. Jadi untuk himpunan penyelesaian atau X yang memenuhi adalah 2, dan Y yang memenuhi adalah 1. Nah, itu tadi adalah metode dalam menyelesaikan SPLDP. Nah, bagaimana kalau soal kita itu adalah soal dalam kehidupan sehari-hari atau soal cerita? Yang pertama, kita mengganti setiap besaran yang ada di masalah tersebut dengan variabel, biasanya dilambangkan huruf atau simbol. Boleh X, boleh Y, boleh A, boleh B, dan sebagainya. Kedua, itu membuat model matematika dari masalah tersebut. Model matematika ini dirumuskan menggunakan bentuk umum SPLDV. Yang ketiga, kita akan mencari solusi dari permasalahan tersebut dengan menggunakan metode dari SPLDV. Boleh grafik, boleh substitusi, boleh metode eliminasi, boleh juga metode campuran. Nah, sekarang kalian sudah tahu langkah-langkah bagaimana menyelesaikan permasalahan tentang SPLDP dalam kehidupan sehari-hari. Yuk, kita bantu Rio untuk menyelesaikan permasalahannya. Bagaimana? Mudah bukan dalam pembelajaran kali ini? Tetap semangat dalam pembelajaran matematika.